Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Barat. Memiliki luas sekitar 993 km persegi, kabupaten ini layak dihuni para pensiunan. Mungkin salah satu alasannya karena suasananya yang tenang dan damai ya, yang jauh dari hiruk-pikuk ramainya kota-kota besar pada umumnya. Purwakarta sendiri diambil dari dua kata, yaitu Purwa yang artinya mulai atau baru, dan Karta yang artinya aman, damai, dan sejahtera. Mungkin ini alasannya dahulu Purwakarta disebut sebagai kota pensiunan. Jadi pada hari ini saya akan menuju ke kota Jakarta dari kota Purwakarta dengan menggunakan transportasi umum yaitu kereta api ya. Jadi di depan stasiun Purwakarta ada yang cukup unik, di mana di depannya terpampang sebuah patung yaitu patung Gatot Kaca. Gatot Kaca sendiri salah satu tokoh wayang yang cukup populer di Jawa Tengah ya. Dalam cerita pewayangan di Jawa, Gatot Kaca sendiri digambarkan sebagai orang yang memiliki jiwa raga yang kuat, bahkan bisa mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah. Jadi kalau ditanya apa hubungannya patung Gatot Kaca dengan stasiun Purwakarta, jadi apa ya, nggak tahu juga sih. Tapi yang paling saya tahu sih memang sebenarnya banyak patung di kota Purwakarta, entah itu tokoh wayang maupun tokoh sejarah saat penyebaran Islam di tanah Sunda. Oke teman-teman, jam 3 sore lewat 19 menit. Jadi sekarang saya ada di kota Purwakarta teman-teman. Ini jalan apa ya? Jalan apa ini? Pokoknya ini yang mengarah ke stasiun Purwakarta. Stasiun Purwakarta ada di depan. Nih, sebentar saya ke warung dulu. Yang beli cai nanya, ya. Sabar ah. Oke. Nah, kalau teman-teman ke arah sono itu tuh pertigaan patung kuda. Dimana kalau yang mengarah ke kanan itu mengarah ke arah Sadang. Kalau kiri itu dia tuh arah ke ini, ke alun-alun Purwakarta, alun-alun kota Purwakarta sebelah kiri setelah patung kuda tuh. Jadi itu sebenarnya satu arah, jalannya ke sono doang kalau nggak salah ya. Nah kalau teman-teman andaikan ke sini ya pada waktu malam minggu, jadi tuh di sini tuh ditutup jalannya teman-teman. Di sini ditutup. Jadi di sini tuh dipakai untuk orang-orang berjualan. Namanya wisata kuliner Purwakarta. Dari sini jalan sini, dari situ tuh pertigaan patung kuda, lurus ke sini sampai ke depan arah sana, ke arah Situ Bulet. Jadi di sana tuh ada Situ Bulet ya. Jadi Situ Bulet itu taman air mancur terbesar se-Asia Tenggara kalau nggak salah ya, saya lupa. Pokoknya pernah viral dalam beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau malam tuh di sini tuh jalannya ditutup, lalu banyak orang yang berjualan. Jadi warga di sini tuh sering banget. Jadi bisa jajan-jajan di daerah sini sampai ke arah sono, ke arah Situ Bulet. Nah ini saya kurang tahu nih patungnya siapa ya? Prabu Siliwangi kah? Jadi stasiun Purwakarta sendiri tuh masuknya tuh stasiun kelas berapa ya? Soalnya di sini tuh melayani kereta api jarak jauh juga. Mungkin kelas 2 kali ya. Kelas 2 termasuk kecil apa gede sih? Udah lama gak naik kereta, lupa. Gak nyari-nyari info tentang kereta api. Kayak di sini tuh Purwakarta tuh stasiunnya tuh ke arah selatannya tuh mengarah ke stasiun berikutnya. Kalau nggak salah itu stasiun Ciganea ya, kalau nggak salah ya. Itu mengarah ke Padalarang maupun ke Bandung. Sedangkan ke arah utaranya itu mengarah ke stasiun Cibungur yang nanti nimbulnya tuh ke stasiun Cikampek. Jadi stasiun Purwakarta termasuk stasiun besar juga, soalnya melayani beberapa kereta api jarak jauh. Apalagi dimulai dari grafik perjalanan kereta api yang terbaru ini loh. Jadi termasuk stasiun gede juga, lalu menjadi stasiun keberangkatan atau pemberangkatan awal kereta api lokal Walahar dan juga kereta api lokal Garut Cibatuan. Ya kehitung gede lah, walaupun memang nyampe sekarang tuh dari saya kecil stasiun Purwakarta gak dibikinin kanopi. Jadi kalau
hujan ya udah hujan-hujanan ketika turun dari kereta menuju pintu keluar stasiun Purwakarta, ataupun kita tuh naik kereta dari ruang tunggu ke naik keretanya gitu. Jadi kalau hujan ya udah hujan-hujanan. Mungkin nih saja tahun depan ya, semoga dikasih kanopi stasiun Purwakarta, jangan kalah sama stasiun Karawang. Soalnya stasiun Karawang juga ada dibikin kanopi sekarang. Nah teman-teman, kalau yang berdomisili di Purwakarta pasti kalau malam minggu itu di sini tuh jalannya itu ditutup. Jadi dipakai buat namanya itu wisata kuliner yang memang adanya setiap malam minggu. Tapi kalau andaikan bulan puasa kayak sekarang, saya kurang tahu ada apa enggaknya ya. Pokoknya kalau andaikan malam minggu dan gak bulan puasa itu pasti ada wisata kuliner. Dari depan sana di Patung Kuda sampai ke arah Situ Bulet, ke arah sana ya, atau menuju ke arah Pasar Bo Purwakarta. Tapi nggak tahu nih kalau bulan puasa ada nggak ya, ditutup ya jalannya ya. Ini di jalur 1 nih kereta api Serayu berangkat nih dari stasiun Purwakarta. Jadi perjalanan saya pada kali itu sebenarnya nggak sendiri. Ini diajak. Salam kenal ya. Jadi barengan saya tuh diajak. Mungkin kalau nggak diajak saya nggak akan naik kali, nggak akan berangkat, nggak akan sini juga. Masih rebahan. Ya Mas ya, salam kenal Mas. Mas Ami. Ntar saya tag deh YouTube-nya di ini deskripsi. Ya Bang ya. Bang Ri. Oh, baru tahu ada roti di sini. Dulu perasaan ini tembok deh. Ya ini dulu tembok nih, dijebol nih. Dan seperti ini ya ruang tunggu penumpang di dalam stasiun Purwakarta. Terlihat bangunannya seperti peninggalan zaman Belanda banget ya, mulai dari pintunya maupun kaca-kacanya. Dan seperti ini kondisi stasiun Purwakarta pada saat itu. Nggak terlalu ramai oleh para penumpangnya, alias sepi nih. Biasanya numpuk nih para penumpang yang akan naik kereta lokal Garut menuju ke arah stasiun Padalarang, Bandung hingga ke Garut. Tapi waktu itu nggak terlalu ramai banget sih ya. Mungkin karena waktu itu tuh pertengahan bulan atau orang-orang lagi pada bokek tuh. Atau bisa aja lagi pada mager tuh untuk beranjak dari kasurnya masing-masing. Soalnya sudah beberapa hari hujan melanda di kota Purwakarta ketika waktu sudah memasuki sore hari hingga menjelang malam harinya. Oh iya, makasih ya Kak. Sama? Siapa Mas? Muhammad Al-Ikhlas ya. Oke, makasih. Oke, jadi seperti ini keadaan kondisi dari stasiun Purwakarta. Jadi dulu tuh sebelumnya pas saya kecil tuh itu masih nggak ada betonnya, jadi kita tuh bisa ngelihat kereta-kereta yang udah dinonaktifin ya, yang udah nggak aktif. Jadi kita bisa ngelihat tuh rangkaian-rangkaiannya tuh di seberang sono. Dan di sono tuh kalau nggak salah itu tuh dulu apa ya, depo lokomotif ya kalau nggak salah ya, pas zaman 1940-an atau 50-an gitu ya, penyimpanan ini lokomotif yang ke arah ke Garut kalau nggak salah ya. Saya dulu pernah sedikit baca-baca gitu. Ini kalau salah mau dikoreksi nih. Jadi nih di stasiun Purwakarta tuh belakangnya tuh ada bangunan gede banget nih warna putih. Kalau ada yang tahu boleh deh kasih tahu deh. Saya lupa soalnya sejarahnya. Terus ini tuh stasiun Purwakarta di jalur keempat kereta api lokal Cibatu Garut. Nanti berangkat sekitar jam berapa ya? 4:30 sore kalau nggak salah, saya lupa. Udah lama gak naik kereta lokal Garut Cibatu yang angkatan sore, jadi saya lupa, nggak inget. Ya, karena saya tuh udah lama banget gak ke stasiun Purwakarta ya. Ada perbedaan nih. Jadi tuh kalau nggak salah terakhir kali saya kesini tuh ini tuh belum ada nih. Kalau nggak salah nih itu buat ngalirin air buat ngisi
air di rangkaian kereta. Tuh lewatnya ke situ tuh kalau nggak salah tuh. Ini kalau nggak salah terakhir kali saya kesini tuh nggak ada yang ini nih. Jadi ini tuh kayak jalan air ya, buat ngisi ke rangkaian kereta api. Saya baru ngeh nih. Toilet, gerbang menyusui. Oh, ada vending machine juga ternyata di sini. Sini vending machine. Sini ruang stafnya. Oh, alah, ruang kepala stasiunnya di sebelah sana ternyata. Keren tuh. Lagi pada ngapain? Ngapain aja lagi deh. Ini dia nih 11B. Oke. Ternyata kereta api lokal Garut Cibatuan dulu yang berangkat. Kirain saya kereta api Papandayan dulu loh. Soalnya saya nggak tahu sih jadwal kereta api ini berangkatnya, padahal saya udah beli tiketnya tapi nggak lihat di tiket, dan juga saya udah lama gak naik kereta itu, jadi saya lupa jadwal dari kereta lokal Garut Cibatu ya. Ternyata kereta lokal duluan yang berangkat tuh. Pantesan tadi pas pengen kereta ini datang tuh ada penumpang yang telat boardingnya, disuruh lari. Ternyata memang kereta lokal duluan gitu yang berangkat. Oke teman-teman, ini dia fasilitasnya untuk kereta api ekonomi dari kereta api Papandayan ya, di kelas ekonomi premium. Jadi di sini tuh ada colokan buat ngecas HP ataupun yang lainnya, buat charger apapun itu. Soalnya di sini tuh ada tulisannya buat HP, laptop maupun tablet. Soalnya kalau andaikan di bis itu kita tuh nggak bisa ngecas laptop, tablet ataupun kamera ya kalau di bis. Tapi kalau di kereta tuh bisa, karena memang tegangan kelistrikan kereta dan bis itu berbeda. Kereta itu lebih tinggi kalau tidak salah. Lalu di sini ada penyangga buat botol air nyimpen juga bisa, barang-barang kecil juga bisa. Lalu di sini buat nyempilin barang bisa. Dan di sini wow, apa ini? Waste bag. Norak banget anjir. Udah lama gak naik kereta. Apa ya ini ya? Ini buat kantung muntah bukan? Buat apa sih? Buat tempat sampah. Oh, sekarang nggak pakai plastik lagi yang ekonomi premium. Oh, buat kereta. Buat kereta api nyata ini. Oh alah. Kalau kereta ekonomi. Oh gitu ya. Kan kalau lokal masih itu ya plastik ya. Oh baru tahu Udah lama nggak naik kereta. Luar biasa ya. Terus di atas buat nyimpen barang bagasi, di atas juga bisa. Terus di situ ada gantungan tuh. Ini saya inget gantungan tuh biasanya tuh buat kantong kresek ya, kantong kresek lalu ditaruhnya di sini nih, buat sampah teh ya, nah taruhnya di situ. Terus di jendela tuh nih tuh ada gordennya nih, buat ditarik biar nggak kepanasan, buat menghalau silau matahari. Tuh di atasnya, ke bawahin doang. Terus jarak seatnya karena saya kecil ya, ternyata ekonomi premium cukup gede ya. Saya udah lama gak naik kereta ekonomi premium. Ternyata luas, wah luar biasa. Jadi
Untuk kelas ekonomi premium, jadi tuh setengah maju setengah mundur, jadi perbatasan maju dan mundurnya ada di kursi 11 dan juga kursi nomor 10 seperti itu teman-teman. Contohnya nih, teman-teman saya duduknya di ekonomi 4, 11 CD dan 10 CD, jadi tuh berhadapan, jadi enak aja gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Terus di sini ada apa lagi ya? Di sini ada AC-nya ya normal umum pada kereta api ya. Lumayan dingin kalau malam hari ya, karena sekarang masih sore, belum terlalu dingin. Lalu di situ juga ada TV ya, mini juga ada. Terus di sini apa lagi ya? Oh, di sini si kursi tuh bisa agak direbahin. Jadi di kelilingnya sebentar ada yang lewat. Nah, jadi si keliling tuh buat agar si sandaran kursi bisa agak selonjor ke belakang. Contohnya seperti ini. Antara Bang Rio dan juga Bang Baim ya. Bang Baim di sana lebih maju ke depan, sedangkan Bang Rio lebih mundur. Soalnya memang ada kelilingnya. Seperti itu. Beda sama kereta api yang sering saya naiki, kereta api ekonomi adu dengkul. Soalnya saya langganan banget tuh, soalnya murah. Ini dia teman-teman rute dari kereta api Papandayan. Berangkat tadi dari Garut ya, dari Garut sekitar setengah 1 siang. Berhenti di Garut, Cibatu, Leles, Kiara Condong, Bandung, Cimahi, Padalarang. Kita naik dari Purwakarta. Lalu nanti akan berhenti di stasiun Karawang, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Gambir ya, sekitar jam 6 sore. Ya, hitung pengen buka puasa banget berarti ya. Sampai Gambir tuh kita tuh. Lalu di sini di bordes tuh sebenarnya nggak boleh buat untuk penumpang ya berdiri di sini. Jadi saya akan melihat sedikit doang. Di sini toiletnya dipisah ya antara pria dan wanita. Toilet satu untuk pria, nih melambangkan warnanya biru. Sedangkan yang kedua itu untuk wanita, toilet 2 wanita sebelah situ. Kenapa dipisah? Nggak tahu. Karena memang dari dulu prosedurnya ada kayak gitu sih. Ada orangnya nggak ya? Oh, ternyata kosong. Coba kita cek di dalam ada apa. Cok, ini nggak bisa dikunci. Bentar. Keras banget. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa. Oke teman-teman, sekarang saya udah di toilet khusus cowoknya. Jadi tuh di sini tuh ada wastafel. Kita lihat, oh keluar airnya. Ini airnya keluar ya, mantap. Lalu depan kita tuh ada kaca tuh. Lalu di sini ada apa nih? Sabun cuci tangan. Oh, ini dipencet nih. Oh iya tuh keluar tuh airnya tuh. Nah, ya. Tuh kan keluarkan busanya, soalnya itu tadi sabun yang saya pencet. Lalu di mana lagi ya? Oh, ternyata di sini tuh ada hiasannya nih teman-teman, ada lampunya, dipasang lampu walaupun ini gak nyala ya, nyalanya itu doang. Lampu tengah-tengahnya langsung kaca. Lalu di sini ada pengering tangan. Wah, ada nggak ya? Ya, mati. Nah, kalau gitu lebih ini ya, apa? Lebih efisien kita memakai tisu ya, kayak kereta api ekonomi adu dengkul gitu ya. Oh, ini tisunya ada ternyata di sini. Oh, alah. Ternyata di sini kita tuh disediakan antara lain ada tisu maupun pengering tangan, hand dryer. Walaupun nggak bisa. Lalu di sini ada ini nih buat air si klosetnya. Keluar airnya ya. Klosetnya sendiri jongkok dan di bawahnya tuh ada tong sampah. Dan di sini oh ini ada air semprotannya ternyata. Oke, keluar ternyata. Sip. Ternyata berfungsi dengan baik ya, beberapa cuman satu doang gini nih. Segera diperbaiki. Kita keluar lagi yuk. Jadi untuk jadwal kereta api Papandayan sendiri dalam sehari ada 1 kali perjalanan masing-masing dari stasiun Gambir yang ada di kota Jakarta maupun dari Garut ya. Keberangkatan dari stasiun Gambir ada di jam setengah 7 pagi dan keberangkatan dari stasiun Garut ada di jam setengah 1 siang. Tiket bisa dibeli melalui aplikasi Akses by KAI ataupun aplikasi perjalanan yang lainnya. Untuk harga dari kereta api Papandayan sendiri di kelas ekonomi berkisar antara Rp190.000 sampai Rp240.000. Untuk di kelas eksekutif berkisar antara Rp315.000 sampai dengan Rp385.000. Tergantung teman-teman naik di hari apanya ya.
Biasanya kalau di hari weekend atau hari libur nasional agak sedikit lebih mahal. Nah, karena kereta api ini membawa rangkaian kelas panoramik, jadi harganya pun relatif jauh lebih mahal di antara kelas yang lainnya. Tapi boleh sih sesekali teman-teman naik di kelas panoramik ya. Suasana dan vibes-nya itu beda banget, walaupun saya sendiri belum pernah sih. Oke, kali ini kita akan melintas langsung di stasiun Cikampek ya. Stasiun ini tuh hitungannya stasiun besar juga seperti stasiun Purwakarta. Soalnya di stasiun ini melayani beberapa keberangkatan kereta api jarak jauh. Stasiun Cikampek juga menjadi batas paling ujung timur yang dikendalikan oleh daerah operasional 1 Jakarta. Setelah itu ke arah selatannya menjadi tanggung jawab daerah operasional 2 Bandung, dan ke arah timurnya menjadi tanggung jawab daerah operasional 3 Cirebon. Oh iya, untuk harga tiket kereta api Papandayan dari Purwakarta menuju ke Jakarta sendiri saya dikenakan tarif sebesar Rp52.000 ya. Soalnya mendapatkan diskon yang diberikan KAI waktu itu tuh. Normalnya sih sekitar Rp70.000 untuk sekali jalan dari Purwakarta ke Jakarta. Dikarenakan memang KAI menerapkan sistem tarif parsial atau berdasarkan jarak tempuh. Namun tarif parsial gak semua kereta api ada ya teman-teman, hanya kereta api tertentu saja, dan hanya beberapa rute kereta api saja. Jadi gak semuanya tuh ada tuh. Ini kereta api apa nih kita naikin, udah tiba di stasiun Bekasi nih. Pengen keluar dulu tapi mager di stasiun Bekasi. Yang turun lumayan daripada tadi di stasiun Kerawang, ternyata lumayan banyak yang turun di stasiun Bekasi. Lama nggak ya di stasiun Bekasi? Sebentar ya di stasiun Bekasi mah ya? Sebentar. Oh, ternyata ramai yang turun di Bekasi. Lumayan banyak. Mungkin cara ini menjadi alternatif bagi para warga Purwakarta yang akan berpergian menuju ke Jakarta ya. Yang biasanya kalau lagi mau cepet sampai ya naik kereta api Serayu yang harganya Rp67.000 dan mendapatkan bangku ekonomi adu dengkul. Atau yang biasanya naik kereta lokal Walahar yang mesti transit di stasiun Cikarang. Mungkin cara ini bisa nih teman-teman coba sebagai alternatif ketika ingin pergi ke Jakarta. Apalagi kursi dari kereta api Papandayan lebih masuk akal dibandingkan kursi di kereta api Serayu. Terlebih lagi bukan hanya kereta api Papandayan saja yang ada tarif parsialnya dari stasiun Purwakarta menuju ke kota Jakarta. Ada kereta api Parahyangan maupun kereta api Pangandaran. Jadi teman-teman bisa tuh naik kereta api yang tadi saya sebutkan. Tinggal cek aja di aplikasi Akses by KAI. Berarti tiba di stasiun Jatinegara, berarti habis ini pemberhentian terakhir dari kereta api Papandayan. Masuk Jatinegara tepat apa telat ya? Gak hafal jatuh kereta Papandayan. Hah, ayo mas. Berarti mas. Buka dulu sih. Mulih Mas Yasir. Yang turun dikit ya, banyakan yang tadi di Bekasi. Bekasi baik banget. Di Jatinegara ternyata dikit. Oke teman-teman, karena kereta api Papandayan sudah melewati stasiun Jatinegara, itu artinya kita tinggal berhenti di pemberhentian stasiun akhir dari kereta api ini ya, yaitu stasiun Gambir yang berada di kota Jakarta. Mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan pada kali ini. Perjalanannya seru dikarenakan memang sudah cukup lama saya gak naik kereta api jarak jauh. Terakhir kali saya naik kereta api jarak jauh tuh ketika naik kereta api Serayu dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Purwokerto secara full trip sekitar beberapa bulan yang lalu.
Lalu perjalanan pada kali ini cukup asik juga ya, karena saya itu melakukan perjalanannya ditemani oleh beberapa teman saya. Jadi ada teman ngobrol selama di perjalanannya tuh. Kalau naik kereta api sendiri tanpa teman memang agak gabut juga sih. Bukan gabut sih, tapi emang beneran gabut itu mah. Soalnya nggak ada teman ngobrol aja. Lalu kalau saya naik kereta api Serayu pasti duduknya agak menyiksa. Soalnya memang konfigurasi dan bangkunya kurang enak dan kurang senyaman kereta api Papandayan yang saya naiki ini. Ya walaupun naik kereta api Serayu harga tiketnya masih lebih murah dari kereta api Papandayan ya. Lalu semisal saya naik kereta lokal Walahar dari Purwakarta ke Jakarta, yang pastinya saya harus transit di stasiun Cikarang untuk naik KRL. Dan di KRL terkadang nggak kebagian tempat duduk alias sering penuh di jam tertentu ya. Ya walaupun naik kereta lokal Walahar dan KRL pasti harganya sangat murah banget. Mungkin sekitar 4.000 ditambah 5.000-an kali ya. Ya cuma sekitar 10.000 lah dari Purwakarta ke Jakarta. Tapi minusnya ya gitu, udah mah harus transit di Cikarang, lalu di KRL kadang nggak kebagian tempat duduk. Dan waktu perjalanannya pun sedikit lebih lama dibandingkan kita naik kereta api Papandayan. Mungkin kalau kita ngeteng naik kereta lokal dan KRL sekitar 1-2 jam lebih lama daripada kita naik kereta api Papandayan ini ya. Ya itu semua ada plus minusnya sih, tinggal teman-teman naik yang mananya pun boleh saja. Dan saya hanya mengasih gambaran tentang naik kereta api dari Purwakarta menuju ke Jakarta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Udah nyampe ternyata. Ternyata kita naik keretanya kurang jauh. Udah nyampe aja. Oh, nyampe Gambir ternyata tuh cepat semenit ternyata, luar biasa. Ayo sini. Ayo. Woi, jangan tinggalin woi. Oke teman-teman, akhirnya kereta api Papandayan yang kita naiki udah nyampe di stasiun Gambir. Cepat 1 menit ternyata. Kita ikutin aja. Keluarnya lewat mana? Ternyata lewat sini. Kita ikutin aja mereka. Mau bareng-bareng foto. Apa? Mau bareng-bareng moto? Ayo mas, buruan kamera. Sok ayo. Lama banget. Wah, udah lama banget saya tuh nggak ke stasiun Gambir. Terakhir kali ke stasiun Gambir mungkin udah ada kali 2 tahun yang lalu. Karena memang jarang-jarang banget naik kereta ataupun turun di stasiun Gambir. Seringnya di stasiun Pasar Senen. Sumpah udah lama banget nih gak ke stasiun Gambir. Dan keadaan stasiun Gambir seperti ini suasananya menjelang maghrib, menjelang berbuka puasa. Lumayan rame. Sekarang juga termasuk hari weekend ya, hari Sabtu ya. Lumayan rame, tapi nggak terlalu padat banget sih kayaknya. Nggak terlalu padat, terlalu ramai banget. Oke teman-teman. Ini abis ini mau kemana? Duduk aja dulu. Oh ya udah, ngudut dulu yang ngudut. Oke. Buka dulu. Iya, itu sih yang paling penting. Buka dulu. Sini aja kalau mau closing. Di Cikampek mah jam 18.07 ajan, kok sini 18.10 ya? Cikampek lewat 7. Oh ini yang buat ini yang boarding pintu utara ya? Pintu utara. Oh ini boarding pintu utara. Iya. Kalau misalnya lu belum daftar face recognition bisa boarding di sini. Oh daftarnya di situ ya? Iya. Kalau selatan wajib pakai yang muka. Oh alah gitu ya. Baru tahu tuh. Oh jadi ini utara, yang selatan khusus buat muka ternyata. Oh gitu. Di sini banyak banget kedai-kedai makanan ya. Susu Mbok Darmi, lalu ada Indomaret Point, ada CFC, lalu ada loket buat pembelian secara langsung ya di sini. Oh ada penitipan barang juga di sini. Gak semua stasiun ada tuh kayak gitu penitipan barang.
Terus di sini ada buat nyetak tiket juga alatnya di sini. Di situ ada restoran, ada bakso Malang OSIS. Wah, di sini pada tutup ya gerai ya. Dan di situ ada Monas. Hihihi. Oh, ternyata di situ Monas ya. Wah, udah lama nggak kesini. Kita lihat. Oh, ini pintu utara ya. Oh, alah. Ternyata di belakang itu parkiran mobil, teman-teman. Oh, saya pernah kesini. Pol Damri Gambir. Yang kata itu saya pernah kesini tuh. Waktu itu naik bis Damri ke mana ya? Ke Tanjung Karang. Yang kata itu sama Mas Syahrul sekitar beberapa tahun yang lalu. Karena kenapa belakangnya itu Monas, Monumen Nasional. Gak kelihatan nih. Karena belakangnya itu Monas. Ya kan di sana Monumen Nasional. Jadi memang belakangnya itu Pol Damri Gambir di belakangnya. Ya kalau tidak salah saya itu sekitar setahun yang lalu gitu ya terakhir kali kesini. Saya udah lupa juga. Dan di sini ternyata banyak tempat buat ngasonya, buat duduk-duduk, buat nyantai. Ternyata ini banyak ya teman-teman. Di situ, di sini, dan stasiun Gambirnya di sini. Cakep banget dah. Ada Alpha Express. Jadi hal utara tuh di sini. Kalau hal selatannya di mana? Pintu selatan? Oh, pintu selatan sebelah sononya. Oh gitu. Paling ujung ya? Oh, ini utara, sebelah selatan. Yang ada itu bangunan hijau VIP langsung selatan. Oh, sono. Oh, walah. Ini utara, ini selatan, dan di sini Pol Damri Gambir. Ya, kalau gitu karena sekarang jam 18.16, bentar lagi azan nih. Azan maghrib buka puasa. Kalau gitu makasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video saya per kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Apa? Minumannya? Nih. Ya. Nih, biar sehat. Mas Putra. Oke. 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 Betul, Mas Sami. Mas Baim. Mas Putra. Oke. Sama Mas Rio. Oke, bye bye.